Ya, dan untuk mengelaborasi keputusan pemerintah untuk melarang mudik Lebaran 2021, kita akan kembali terhubung melalui sambungan telepon dengan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Bapak Maulana Yusran. Selamat sore, Pak Maulana. Bisa mendengar suara kami, Pak? Selamat sore, ya jelas Mbak. Iya. Pak Maulana, ini pemerintah melarang mudik Lebaran dilakukan tahun 2021. Bagaimana tanggapannya, Pak? Kalau dari sisi kami, dari sektor hotel dan restoran ya, khususnya tentu pelarangan itu tentu pastinya kecewaan lah, khususnya bagi pelaku usahanya dan juga tenaga kerjanya. Karena kenapa? Karena sektor hotel dan khususnya restoran juga itu pada saat-saat momentum kalau pergerakan wisatawan Nusantara itu yang ditunggu cuma 3 dalam 1 tahun, yaitu Lebaran, Natal Tahun Baru, dan libur sekolah. Karena pergerakan itu berpotensi untuk peningkatan dari okupansi itu sendiri. Jadi karena kita kan memang sektor pariwisata itu memang dampak peningkatan itu terjadi pada saat momentum libur tersebut. Jadi kalau weekdays itu kan lebih kepada business trip. Nah, namun di sisi lain memang kita paham sih kalau pergerakan itu yang dimaksud pemerintah itu untuk mengantisipasi lonjakan daripada angka COVID gitu loh. Tapi bagaimanapun juga kan harus dipertimbangkan juga bagaimana nasib daripada tenaga kerja dan sektor usaha di bidang hotel dan restoran tersebut yang sudah masuk ke dalam 14 bulan itu. Apa yang diberikan relaksasinya sehingga ada sharingnya lah dari pemerintah sehingga sektor ini bisa bertahan gitu. Ya. Seperti yang Anda sebutkan tadi, mudik menjadi momentum ini bagi pengusaha hotel dan juga restoran untuk meningkatkan okupansi dan juga bertahan di tengah pandemi, apalagi di masa pandemi ini perhotelan dan pariwisata ini adalah salah satu industri yang memang betul-betul merasakan dampak dari pandemi ini. Lantas bagaimana Pak, ini para pengusaha hotel dan juga restoran menyiasati kebijakan ini, Pak Maulana? Sebenarnya kalau ditanya bagaimana menyiasati, kita udah kehabisan siasat juga ya. Udah masuk ke 13 bulan, udah mau ke 14 bulan, besok juga masuk ke bulan Ramadan. Ini kuartal pertama saja udah terjadi penurunan yang cukup drastis gitu loh. Udah terjadi penurunan yang cukup drastis. Jadi kalau ditanya bagaimana strateginya lagi ya tentu kita udah kehabisan strategi. Udah cukup habis di 1 tahun lebih ya. Apalagi tenaga kerjanya kalau kita tanya itu udah banyak yang sudah tidak bekerja udah hampir 11 tahun lebih ya kan. Ini yang terjadi gitu loh. Jadi itu yang kita harapkan pemerintah juga mempertimbangkan dari sisi kebijakan tersebut sektor yang terdampak. Khususnya dari pelaku usahanya agar mereka tetap bisa bertahan. Dan juga khususnya tenaga kerja yang sudah banyak dampaknya mungkin belum tentu bisa menikmati Lebaran kan gitu. Kalau dari sisi pemerintah kan ASN, TNI, Polri dan segala macam kan mereka tetap nggak ada yang haknya, tidak ada yang berkurang kan di situ kan. Tapi kalau dari sisi tenaga kerja pariwisata itu mereka kan tidak menerima hak apa-apa kalau tidak bekerja. Gitu. Nah, lantas dengan munculnya pengumuman seperti ini begitu Pak, bahwa memang pemerintah sudah mengumumkan mudik Lebaran 2021 ini dilarang dan tentunya dampaknya ini akan domino effect begitu dan salah satunya yang terdampak adalah perhotelan. Apakah aspirasi seperti yang Bapak sampaikan ini sudah pernah dikomunikasikan atau disampaikan kepada stakeholder terkait? Pak Maulana, jika sudah bagaimana tanggapannya Pak? Jadi gini, kami sudah kemarin terakhir pada saat Rakernas PHRI pada tanggal 18 Maret yang lalu, kami sudah menyampaikan ke pemerintah melalui Menteri Pariwisata bahwa kami tetap di sektor pariwisata, khususnya hotel dan restoran itu masih membutuhkan bantuan seperti modal kerja dan juga subsidi modal kerja. Karena gini, karena sektor ini pun sudah tidak visible jika ingin mendapatkan modal kerja dari perbankan. Karena keterkaitan masalah cash flow, resiko, dan juga jaminan dan seterusnya ya. Karena demand kita ini sudah tidak bisa bergerak karena adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk mengantisipasi masalah COVID. Nah tentu dari sini kita mengharapkan realisasi daripada permohonan ini dapat disetujui karena ini dampaknya nasional Mbak, bukan hanya ke 10 destinasi atau 5 super prioritas tapi nasional 34 provinsi. Dan pada saat momentum Lebaran itu justru daerah-daerah selain Jakarta yang justru terjadi peningkatan okupansi, kecuali Jakarta ya. Kalau Jakarta mereka tidak dilarang mudik, tentu akan ada benefit bagi destinasi tersebut karena biasanya umumnya kan di DKI Jakarta itu umumnya adalah pendatang. Gitu. Iya.
Nah, kalau berbicara mengenai larangan mudik, ini kan tahun 2020 sebenarnya juga ada larangan serupa begitu ya Pak A. Kalau untuk tahun lalu sendiri, Pak Maulana, ini seberapa besar pengaruh larangan mudik terhadap tingkat okupansi hotel untuk tahun 2020, Pak? Sangat dalam. Jadi kalau kita perhatikan tahun lalu, antara bulan Mei itu kan cukup dalam ya, Ya. pengaruhnya. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, kita perhatikan juga pada saat momentum libur Natal dan Tahun Baru, yang seharusnya kita bayangkan bisa terjadi peningkatan sampai 10%. Namun kan karena ada pemotongan cuti bersama, satu, dan kedua adanya kebijakan testing yang direvisi, dan itu berdampak kepada traveler yang sudah melakukan reservasi, ya cukup menurunkan okupansi juga, gitu loh. Nah, kita juga melihat survei-survei yang kami lakukan pada saat tahun lalu, bahwa okupansi itu terjadi pada saat momentum libur panjang. Jadi selain Natal Tahun Baru kan kita juga melihat waktu itu ada beberapa kali liburan nih, termasuk proklamasi. Nah, itulah tumbuhnya okupansi bisa naik sekitar 10-20% pada saat itu. Itulah yang kita lihat di kuartal keempat itu, makanya terjadi peningkatan. Dan dia turut kembali pada saat kuartal 1 di tahun 2021. Itu turunnya bisa lebih dari 10% saat ini. Oke. Gitu. Baik, berarti memang kalau berkaca dari 2020 pengaruhnya ini cukup besar begitu ya Pak Maulana. Ya, Lantas, betul. ya, nah karena ini sudah sebentar lagi sebelum musim mudik itu akan ada musim bulan puasa, bulan Ramadan begitu, akan diikuti oleh musim mudik. Antisipasinya nanti seperti apa Pak Maulana? Ya, sekarang yang tahap pertama yang kami sudah pernah diskusikan ya dengan bersama melalui Apindo ya, waktu kita ada pertemuan lintas asosiasi. Ya, sektor pariwisata juga akan kesulitan juga untuk nanti yang dinamakan THR. Kan pada Lebaran itu kan THR itu menjadi momentum kan bagi tenaga kerja. Sementara untuk hotel dan restoran itu sekarang posisinya lebih besar pengeluarannya daripada pendapatannya. Jadi udah nggak balance. Nah, ini akan menjadi permasalahan utama nanti di momentum Lebaran itu. Dan kalau kita bicara reguler dari sebelum adanya COVID, biasanya di bulan puasa itu kan slow. Nah, nanti kita baru kembalinya reboundnya itu nanti di Lebaran. Karena disitulah ada gejolak peningkatan daripada okupansi itu sekitar 30%-an dari regulernya. Nah, itu sebenarnya itu yang bisa dijadikan gambaran. Jadi kalau tahun lalu itu kan Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan kebijakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan, boleh dicicil tapi ada denda. Nah, ini bagaimana? Nanti mencicil terus ada dendanya juga lagi kan. Nah, ini yang jadi permasalahan. Jadi memang sebaiknya pemerintah juga mempertimbangkan sektor pariwisata, khususnya hotel dan restoran ini bersama tenaga kerjanya dalam terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yang justru menghambat untuk potensi daripada mereka untuk bertahan gitu loh. Sekarang kita belum bicara recovery ya. Kita masih coba bertahan dulu baru bisa kita masuk ke fase recovery. Iya. Baik, lantas untuk terkait bertahan ini sendiri, terakhir Pak Maulana, apa harapan atau aspirasi yang ingin disampaikan untuk musim mudik nanti, Pak? Kami berharap pemerintah dengan setiap mengeluarkan kebijakan itu tentu juga dipertimbangkan apa relaksasi yang bisa diberikan kepada pelaku usaha dan tenaga kerja, khususnya di situasi yang kita sudah lebih daripada 13 bulan sudah tidak bisa menjalankan bisnis dengan baik ya. Bertahan aja udah susah. Jadi seperti nanti ada dari pajak daerah, kemudian juga mungkin dari terhadap modal kerja, dan juga terkait dengan tenaga kerjanya mungkin apakah mungkin THR itu dibayarkan oleh pemerintah. Kalau itu bisa kan alhamdulillah juga ya. Agak sedikit ringan nanti di industri tersebut. Jadi harapan relaksasi itu yang tertumpu kepada pemerintah akhirnya. Baik, terima kasih Pak Maulana Yusran, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, hari ini sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat malam, Pak. Selamat malam, terima kasih.